Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVmu semuanya dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan senang sekali karena podcast TV Show atau PTV Show bisa kembali menyapa dan juga menemani Anda semuanya bersama dengan saya Vini Oliani. Dan kali ini kita akan membahas mengenai peran orang tua dan perawat dalam optimalisasi tumbuh kembang anak di era digital bersama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta, tepatnya bersama dengan program Magister Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan, yaitu dengan Ibu Dr. Nyimas Heni Purwati, MKep Spesialis Keperawatan Anak. Assalamualaikum Ibu Nyimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ibu, ini kita hari ini membahas topik yang menarik sekali nih Bu. Ini tentang peran orang tua dan juga peran perawat anak nih Bu, khususnya ya Bu ya, untuk mengoptimalisasikan tumbuh kembang anak terutama di era digital ini. Kan seperti kita tahu nih Bu, kita sebagai orang tua punya kewajiban ataupun juga tanggung jawab untuk memastikan nih anak kita ini mendapatkan lingkungan yang nyaman, aman, juga sehat perkembangannya, sehingga tumbuh kembang anak ini bisa dipastikan berjalan optimal. Tapi sebelum lebih jauh nih Bu, sepertinya kita perlu juga tahu definisi ini tentang tumbuh kembang itu tuh apa sih Bu? Oke, baik, terima kasih Mbak Vini. Mungkin selama ini kan kita sering mendengar anak, tumbuh kembang dan sebagainya. Siapa sih anak itu? Karena kalau kita bicara anak itu adalah usia 0 sampai dengan 17 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun atau 19 tahun. Bahkan menurut WHO itu dikatakan bahwa anak itu sampai dengan usia 17 tahun. 17 tahun ya, masih anak. Iya, masih anak. Di mana tahapannya itu ada tahap infan atau bayi, yaitu 0 sampai dengan 12 bulan. 12 bulan di sini belum merayakan ulang tahun yang 1 tahun. Kemudian usia toddler, yaitu usia 12 bulan sampai atau 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Kemudian usia prasekolah 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Usia sekolah 6 tahun sampai dengan 12 tahun, dan remaja 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Itu adalah anak. Siapa sih anak? Anak itu adalah individu yang unik yang berada dalam proses tumbuh dan kembang. Kenapa dikatakan individu yang unik? Karena setiap tahapan usia tadi itu memiliki karakteristik masing-masing. Jadi berbeda, masing-masing tahapan usia ada cirinya masing-masing. Ada tugas perkembangan yang harus diselesaikan di setiap tahapan itu, yang tentunya akan mempengaruhi saat anak memasuki tahap yang akan datang atau tahap selanjutnya. Itulah anak. Kemudian apa sih tumbuh kembang? Kalau kita bicara tumbuh dan kembang adalah dua hal yang saling ketergantungan. Jadi tidak bisa bicara tumbuh sendiri, kembang sendiri. Karena dikatakan tumbuh itu adalah secara kuantitatif bisa diukur. Seperti apa anak itu tumbuh? Oh, dilihat dari berat badannya, tinggi badannya, maka dikatakan itulah pertumbuhan. Dikatakan perkembangan itu apa? Dikatakan perkembangan itu seiring dengan usianya bertambah, kemudian berat badannya juga bertambah, maka kepandaiannya pun bertambah. Jadi secara kualitatif tidak bisa diukur. Jadi perkembangan itu adalah dikatakan bahwa usia bertambah, maka kepandaiannya pun bertambah, dan dia dicapai melalui tumbuh, matang, dan belajar. Tumbuh, matang, dan belajar. Tumbuh, usianya bertambah, berat badannya bertambah, tinggi badannya bertambah, otomatis maturitas organ tubuhnya juga bertambah. Yang tadinya hanya tidur, kemudian dia ngangkat kepala, kemudian dia duduk usia 6 bulan. Nah, itu kan kematangan organ tubuhnya. Yang tadinya makannya cuman minum ASI sampai 6 bulan, seiring bertambah usia, maturitasnya bertambah dan dicapai melalui belajar. Artinya bahwa kita tahu bahwa tumbuh kembang itu bisa diprediksi.
gitu. Oh, usia 3 bulan dia sudah bisa ngangkat kepala, 6 bulan dia sudah bisa duduk tanpa disangga, usia 16 bulan dia bisa jalan. Itu bisa diprediksi. Itu berarti termasuk ciri-cirinya ya? Iya. Ciri-ciri tumbuh kembang yang Iya. perlu kita perhatikan nih untuk orang tua. Tadi usia 0 sampai berapa bulan Iya, dia sudah betul. bisa mengangkat kepala, ini seperti ini. Iya, gitu. jadi itu sebagai Acuannya ya. guidance. Guidance, Itu dari ya. sisi perkembangan. Pertumbuhan. Oh, pertumbuhan 6 bulan pertama 2 kali berat badan lahir. Jadi kalau dia lahirnya 3 kilo, berarti paling tidak di 6 bulan minimal dia 6 kilo, 6 kilo. gitu. Itu adalah sebagai guidance gitu. Guidance, aha. Nah, karena itu walaupun sudah bisa diprediksi, dia tidak akan bisa dicapai tanpa adanya belajar. Belajar itu adalah lewat stimulasi gitu. Oh, berat badannya 6 kilo, berarti kita harus apa? Memberikan nutrisi yang adekuat. Oh, usia segini dia harus bisa belajar berjalan, berarti kita harus melatih agar dia mampu berjalan sesuai dengan usianya. Itu tumbuh dan kembang. Itu tumbuh dan kembang, menarik sekali. Jadi saling terkait satu sama Iya, lain saling ya, untuk keterkaitan. menopang pertumbuhan yang optimal. Betul. Itu tadi. Nah, kalau tahap-tahapannya itu gimana, Bu? Itu tadi dari usia-usia yang itu tadi. Termasuk Jadi tahapannya itu adalah usia infan itu 0 sampai dengan 12 bulan. Itu ada ciri khasnya sendiri. Ya, kenapa sering bahwa pada usia itu bagaimana anak sudah mulai mengenal orang yang terdekat pada usia 6 bulan pertama ya. 6 bulan pertama dia sudah mengenal, oh ini loh ibu saya. Gitu, sehingga tatkala dia ketemu dengan mungkin saudara tapi yang tidak pernah berjumpa atau jarang ketemu, pasti anak itu akan menangis, takut. Nah, itu adalah respon yang wajar terjadi. Itu dari sisi perkembangan sosial. Kalau dari sisi kemampuan fisik, berarti kan tadi kemampuan dia mulai melihat pada jarak sekian meter, kemudian dia mulai tersenyum gitu kan, mulai tersenyum, mulai dia tertawa mengeluarkan suara, mulai dia bisa berbicara mama papa dada, itu pada usia 12 bulan. Kemudian masuk usia toddler, usia 1 sampai dengan 3 tahun, itu kalau menurut Erikson dia berada pada tahap psikososial, jadi dia sudah mulai otonomi. Kalau kita lihat anak toddler itu kan ingin explore dengan lingkungannya, gak mau diem. Itu khasnya adalah pengen anak tahu, toddler. mencoba semuanya naik ya. turun tangga, jadi dia pengen tahu semuanya. Nah, itu di sini kan bukan berarti kemudian orang tua udah biarin aja. Tidak juga, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan, jangan sampai lingkungan menimbulkan bahaya pada anak. Anak itu terjatuh, kalau dia terjatuh, dia sakit, otomatis pertumbuhan dan perkembangannya dapat bisa terganggu. terganggu. Iya, kan lewat dia eksplor dengan lingkungan kan bermain, karena bermainnya bagi anak itu adalah stimulasi ya. Gitu. Baik, jadi sebenarnya kalau untuk kebutuhan dasar anak tuh apa sih, Bu? Itu tadi yang perlu diperhatikan juga oleh orang tua, dan tadi kan Ibu juga bilang jangan orang tua udahlah nggak apa-apa biar dia eksplor sendiri gitu. Nah, seberapa besar juga andil atau peran orang tua nih untuk memastikan optimalisasi tumbuh kembang anak dan terlibat di dalamnya gitu, Bu? Iya, jelas orang tua punya peran yang sangat besar ya, Mbak. Terutama ibu, karena seorang penyair terkenal yaitu Hafiz Ibrahim mengatakan bahwa ibu adalah madrasah pertama anak, atau pendidikan pertama anak itu didapatkan melalui ibu atau di dalam rumah. Apabila engkau mempersiapkan anak dengan baik, maka sama halnya engkau mempersiapkan bangsa dengan baik pada pokok pangkalnya. Artinya bahwa ibu adalah panutan atau role model bagi anak gitu. Karena setiap harinya kan bukan berarti ayah tidak punya peran ya, punya peran, karena ayah dan ibu harus saling bersinergi. Ya, kenapa ibu? Karena setiap hari mungkin anak akan berdekatan dengan si ibu. Si ibunya. Apa yang dilakukan oleh ibu itu adalah menjadi tuntunan bagi si anak, menjadi role model. Ya, bagaimana nanti dia bersikap, bagaimana kemudian nanti dia berperilaku, sehingga ibulah yang punya peran sangat besar di dalam keluarga. Saat dia dilahirkan, di keluargalah anak belajar tentang sosial. Kemudian di dalam keluargalah lewat hubungan atau interaksi antara anak, orang tua dan anggota keluarga, anak belajar bagaimana berinteraksi dengan orang sekitar. Yang tentu ini akan menjadi bekal dia bagaimana nantinya dia akan berinteraksi dengan orang lain pada lingkungan yang lebih luas gitu. Jadi seperti apa dan bagaimana nanti dia berinteraksi di luar, cikal bakalnya adalah di dalam rumah.
karena di dalam rumah dia belajar banyak hal. Banyak hal itu baik. Nah, berarti apa aja nih yang perlu diperhatikan oleh orang tua agar bisa menjaga kualitas tumbuh kembang anak ini bisa berjalan secara optimal, Bu? Oke, yang pertama adalah yang pasti anak memiliki kebutuhan dasar, yaitu asah, asih, dan asuh. Oh, itu dia tadi kebutuhan dasar yang diperlukan oleh anak ya tadi ya. Asah, asih, dan asuh. Asuh itu kebutuhan dasar, dia butuh makan, butuh minum, ya, butuh nutrisi. Nutrisi ini bukan kalau dulu itu kan 4 sehat 5 sempurna. Butuh nutrisi yang adekuat dari zat nutrin baik makro maupun mikro yang dibutuhkan oleh anak. Kemudian dia juga butuh rekreasi. Rekreasi itu kan bukan berarti jalan kemana ya. Rekreasi kalau zaman sekarang kan anak kecil kan main odong-odong, naik odong-odong udah senang ya. Mall biasanya. Itu ibunya yang ke mall tuh ya. Kemudian butuh rasa aman, rasa nyaman. Ya, kemudian asih itu adalah kasih sayang, bagaimana orang tua atau orang di sekitarnya memberikan sentuhan, memberikan cinta dan kasih sayang. Asah itu adalah mengasah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak itu bisa diprediksi, tetapi dia tetap butuh stimulus. Jadi jangan biarkan kemudian anak sudah sejak dini sudah dikasih kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa ya. Misalkan kamu jam segini harus sekolah, jam segini harus. Nah, sementara kan dia butuh bermain, karena bermain itu adalah stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Jadi jangan dikesampingkan itu juga ya. Itu kebutuhan dia yang paling besar juga di usia sedini itu untuk bermain itu tadi ya. Iya, karena kan sebetulnya di setiap tahapan usianya itu kan anak memiliki potensi-potensi dan ada keterbatasan-keterbatasan yang tentunya dia tidak bisa lakukan terhadap potensi yang dilakukan pada anak di atas usianya. Artinya bahwa pada usia tertentu, misalkan usia 1 tahun atau toddler, dia sudah kita mulai perkenalkan disiplin. Disiplinnya tentu berbeda dengan kita kenalkan disiplin pada anak usia sekolah gitu. Oh, misalkan jam berapa dia nih boleh bermain, jam berapa kemudian dia harus tidur, jam berapa kemudian dia nanti makan dan sebagainya. Itu adalah aturan yang sudah mulai kita kenalkan. Kemudian bertambah usia kita sudah mulai memperkenalkan tentang benar dan salah gitu. Itu di dalam keluarga. Jadi norma etika itu adalah di dalam keluarga dikenalkan. Menarik sekali ini. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan orang tua untuk mendukung optimalisasi tumbuh kembang anak ya Bu ya. Nah ini juga bagaimana kaitannya nih dengan sekarang ini kan era digital. Orang tuanya nggak bisa lepas dari gadget, anaknya juga ikut-ikutan gitu kan. Nah tapi kita akan membahasnya, Bu Nyimas, kita simpan dulu ya. Kita akan membahasnya pemirsa usai jeda yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam podcast TV Show, di mana kita kali ini membahas mengenai peran orang tua dan juga perawat dalam optimalisasi tumbuh kembang anak di era digital. Nah tadi Ibu Kaprodi dari Magister Keperawatan dari Fakultas Ilmu Keperawatan UMJ, Ibu Dr. Nyimas, ini sudah menjelaskan nih apa saja yang perlu diperhatikan orang tua untuk bisa mendukung tumbuh kembang anak. Namun kali ini nih kita tidak bisa pungkiri kalau saat ini kita berada di era digital nih Bu ya, yang semuanya nih serba teknologi dan kita juga nggak bisa lepas dari gadget. Nah ini bagaimana nih Bu? Karena orang tuanya nggak bisa lepas dari gadget, anaknya juga ikut-ikutan pegang gadget gitu. Misalnya saat makan dikasih gadget gitu kan. Nah ini seperti apa Bu? Apakah ini merupakan suatu peluang dan juga apakah ada ancaman dengan hadirnya era digitalisasi saat ini? Oke, baik. Terkait dengan era digital, kita tahu bahwa perkembangan teknologi saat ini kita tidak bisa pungkiri ya, apalagi memasuki 5.0 ya. Kita juga enggak boleh menutup mata dengan hal itu, namun juga kita tidak juga harus membiarkan begitu saja ya. Terlebih kalau kita lihat atau kita sering dengar berita fenomena yang ada saat ini terkait dengan anak remaja sangat luar biasa. Terus terang saya terkadang miris ya, sedih mendengarnya gitu ya. Itu ini orang tuanya seperti apa gitu ya. Terlebih saat ini orang tuanya sibuk, anaknya biar nggak rewel kasih gadget gitu ya. Nah itu kan sebetulnya tidak dianjurkan demikian gitu kan, karena terkait dengan perkembangan teknologi saat ini tentunya ini akan mempengaruhi gaya hidup ya. Makan kalau dulu kita harus jalan ya kalau mau beli kemana, sekarang kan tinggal pesan, tinggal pesan datang, kemudian kita tidak perlu memasak dan sebagainya tanpa kita melihat bahwa makanan yang dikonsumsi itu
sehat atau tidak sih, dan berpengaruh ya Bu ya, sesuai atau tidak sih dengan kebutuhan gizi anak gitu kan. Makanya sekarang banyak sekali kasus kayak seperti kalau dulu cuci darah itu umumnya terjadi pada orang dewasa, tapi sekarang banyak sekali anak-anak yang masih balita, masih usia sekolah itu sudah mengalami harus menjalani cuci darah. Kemudian banyak anak-anak remaja yang sudah menderita diabetes mellitus atau sakit gula, walaupun ada yang memang dibawa sejak lahir, namun ada juga didapat sebagai dampak dari pola makan dan ya, sebagainya. Karena kan sekarang banyak tuh kafe-kafe ya kan, ya adalah dan gula-gula semuanya makanannya. Nah, itu kan berdampak luar biasa ya terhadap anak. Nah, dengan hadirnya gadget tentunya membuat anak lebih fokus kepada gadgetnya, gitu kan. Yang harusnya dia bermain, dia berinteraksi ya. Itu kan stimulus ya, berinteraksi dengan orang sekitar, dengan bermain dengan teman-teman seusianya. Di situ bagaimana dia terstimulus kemampuan berbahasanya. Jika dia hanya terpaku pada gadget, dia hanya fokus pada gadget saja, otomatis itu stimulus untuk perkembangan berbahasanya juga akan terganggu jika ini terus berlanjut. Kemudian terkait dengan nutrisi pun demikian, kaitannya anak dengan gadget cenderung dia seharian hanya melihat gadget saja, ya kan. Bergerak juga males gitu ya, bergerak males, kemudian kasih ibunya cemil, akhirnya apa, obesitas. Sekarang kan yang menjadi permasalahan bukan undernutrisi saja, bukan gizi buruk atau gizi kurang, sekarang yang banyak itu justru obesitas. Nah, dampak obesitas juga dampaknya juga terhadap kualitas hidup anak ke depannya seperti apa gitu. Kemudian di samping itu gadget juga memang ini gadget itu bisa memberikan dampak positif, negatif ya. Positifnya kan banyak hal yang kita dapatkan ya. Sekarang kan tinggal cari di Google mau apa nih gitu. Dan kan. Dan anaknya juga jadi lebih cerdas ya. Iya, lebih cerdas. Karena banyak informasi yang dia dapatkan, rangsangan melalui tayangan tontonan itu. Tapi negatifnya juga banyak. Ya, negatifnya juga banyak. Kalau dia tadi kemungkinan keterlambatan berbicara, kemudian juga tidak fokus belajar sehingga dampaknya terhadap prestasi belajar, kemudian juga kurang empati terhadap orang sekitar karena dia lebih fokus terhadap gadgetnya gitu kan. Nah itu ya, ini sebetulnya adalah harus menjadi perhatian kita semua, khususnya memang orang tua ya. Nah terkadang kan orang tua cari simpelnya saja gitu ya. Orang tua sibuk kerja udah biar diem, kasih gadget. Nah, biar anteng gitu. Padahal harusnya jangan seperti itu. Betul, karena kan sebaiknya anak di bawah usia 2 tahun itu tidak diperkenalkan gadget. Kalaupun misalkan diperkenalkan, cukup 1 jam saja dalam 1 hari, 1 jam saja. Itu pun hanya menginformasikan fitur-fitur atau bercerita gitu ya. Nah tidak hanya gadget ya, tab, komputer, nah itu tidak gitu kan. Nah menginjak usia di atasnya, apalagi usia-usia sekolah boleh saja, namun orang tua pun harus punya aturan bersama. Jadi dibatasi, misalkan boleh pegang gadget hanya pada saat libur saja dalam 1 hari sekian jam gitu. Pada saat-saat tertentu, saat makan, saat bersama keluarga. Nah itu gadget jangan ada di anak, jangan bermain gadget. Nah orang tua pun harus juga mencontohkan demikian gitu. Jangan anaknya dilarang megang gadget pada saat-saat tertentu, tapi orang tuanya gadget gitu. Jadi saat anak memegang gadget atau main gadget, orang tua harus mendampingi, bukan orang tua ikut bermain gitu. Nah itu juga yang perlu diperhatikan karena tadi bukan saja berdampak tadi terhadap perkembangan anak, tetapi juga terhadap kesehatan ya, efek radiasinya terhadap mata kan itu juga memberikan dampak yang luar biasa gitu. Baik, ini luar biasa, ini benar-benar informasi yang sangat diperlukan sekali oleh orang tua, bahwa memang dampaknya itu ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya, dan itu yang harus dihindari. Nah itu kan tadi Ibu juga mengatakan bahwa ada dampak-dampaknya, salah satunya tadi speech delay dan lainnya. Nah ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam tumbuh kembang anak ini bisa nggak sih Bu dideteksi dini gitu? Jadi misalnya ketika tadi ada anaknya yang speech delay ataupun mungkin karena pakai gadget dampaknya itu kurang konsentrasi. Nah gimana orang tua untuk bisa, wah sepertinya anak saya udah mulai kena dampak nih, dan penanganan ini seperti apa Bu?
Penanganannya seperti apa? Yang pertama ya jelaskan tadi dari adanya aturan yang disepakati bersama untuk mengantisipasi terjadinya hal tadi ya. Artinya bahwa speech delay atau keterlambatan berbahasa juga kan berbicara bukan cuman karena gadget saja. Kalau tadi dampaknya adalah bahwa gadget itu dapat memicu terjadinya hal tersebut gitu karena tadi faktor negatifnya. Berarti untuk menghindari hal itu orang tua harus memiliki atau memberikan batasan-batasan pada anak sehingga anak tidak terlalu asik dengan gadgetnya. Tapi kalau speech delay karena disebabkan oleh faktor lain, misalkan karena penyakit dan sebagainya, misalkan kan ada pasien-pasien dengan kelainan kongenital, misalkan anak dengan penyakit jantung bawaan, nah itu umumnya biasanya mengalami keterlambatan tumbuh dan kembang, tidak saja tumbuh tapi juga kembang, karena jika pertumbuhan terganggu maka akan berdampak terhadap perkembangan anak, iya seperti itu. Jadi, jadi kalau misalkan sudah terjadi speech delay, berarti kan kita sebagai seorang perawat, khususnya perawat anak, harus berkolaborasi dengan dokter spesialis anak, khususnya dokter rehabilitasi, yaitu dengan speech therapy seperti itu. Gitu kalau yang memang disebabkan oleh faktor lain, atau kalau misalkan gadget sampai kemudian dia terlambat berbicara, ya tetap kita harus berkolaborasi dengan multidisiplin ilmu yang lain. Yang gitu. lain, baik seperti itu. Itu tadi untuk speech delay itu kan salah satu contohnya Bu ya. Ada nggak sih contoh kasus lainnya dari akibat penyimpangan tumbuh kembang anak atau dampak yang ternyata kasus-kasusnya sih ternyata ini anaknya mengalami dampak tumbuh kembang anaknya nggak berkembang dengan baik gitu kan, tadi salah satunya speech delay. Ada hal lainnya nggak Bu? Contohnya apa gitu misalnya Bu? Sebetulnya banyak ya ke dampak sosial. Salah satunya dampak sosial yang harusnya dia kan berinteraksi dengan temannya bermain gitu. Kalau toddler ya dia main asik dengan mainannya. Kalau usia prasekolah kan dia sudah punya teman bermain ya di luar rumah. Maka kalau kita lihat anak usia prasekolah kan biasanya kumpul nih sama teman-temannya, kalau sore main sepeda di mana. Nah kan harusnya fase-fase itu atau pengalaman itu dilalui oleh anak. Tapi kalau anak yang dia sehari-harinya bermain gadget, maka dia akan perkembangan sosialnya akan tidak terstimulus dengan baik itu. Kemudian hal lain yang dampak dari gadget kan penyimpangan perilaku, seperti misalkan sekarang itu kan banyak ya anak-anak remaja, dampak dari gadget apa yang diakses itu orang tua tidak tahu anak ini mengakses apa gitu, sehingga banyak terjadi pelecehan seksual, pemerkosaan yang dilakukan oleh anak-anak SMP oleh teman yang seharusnya kan kondisi ini tidak terjadi gitu kan. Karena salah satunya adalah kembali lagi kepada peran orang tua gitu. Karena kan tadi pondasinya adalah di dalam keluarga. Setelah keluar dari rumah bukan berarti kemudian kita melepaskan begitu saja, kita tetap juga harus monitor anak kita seperti apa, dengan siapa dia bergaul, karena sebaiknya kan dia berada di lingkungan di antara orang-orang yang baik yang tidak akan merusak perilakunya dia gitu. Seperti itu. Baik, jadi itu dia tadi benar-benar peran orang tua harus memantau dengan baik gitu. Nah tadi itu kan dampak dari penyimpangan tumbuh kembang itu selain ada peran orang tua juga ada peran perawat ya Bu, yang memerlukan tenaga ahli perawat dalam hal ini. Nah untuk hal ini peran perawat ini seperti apa aja Bu untuk memastikan tumbuh kembang anak ini bisa berjalan optimal gitu? Kalau kita bicara peran perawat itu tidak hanya berperan saat anak sakit saja, karena anak itu kan berada dalam rentang sehat dan sakit. Ya. Saat dia sakit, bagaimana perawat berperan atau berkolaborasi dengan tim medis lainnya dan dengan orang tua atau bermitra dengan orang tua agar anak itu bisa cepat atau kembali pulih ya saat dia sakit. Saat dia sehat, bagaimana perawat itu harus bisa berperan agar si anak itu tetap dalam kondisi sehat gitu kan, kemudian dia dapat melakukan tugas-tugas perkembangannya sesuai dengan usianya. Nah, peran perawat ini tidak hanya di rumah sakit saja. Di rumah sakit saat anak sakit, maka dia punya peran yang besar, terutama di ruang perawatan anak. Saat anak sehat pun perawat juga punya peran, bagaimana perawat memberikan satu edukasi
kepada keluarga. Bu, anak ibu ini usianya sudah masuk usia 3 tahun. Apa sih yang harus ibu siapkan saat anak mencapai usia 3 tahun? Nah itu perlunya perawat memberikan edukasi atau bimbingan kepada orang tua. Dari sisi makannya harus bagaimana, kemudian stimulusnya bagaimana, kemungkinan permasalahan perkembangan atau kesehatan yang akan terjadi apa, sehingga orang tua juga akan tahu, oh misalkan anak saya usia toddler nih, toddler itu kan nggak mau diem, lari ke sana kemari, sehingga beresiko terjadinya kecelakaan atau jatuh, cedera, risiko tenggelam dan sebagainya. Jadi apa yang perlu diperhatikan oleh orang tua? Ini adalah peran perawat untuk mengedukasi. Jadi perawat itu tidak cuma di rumah sakit, di PAUD bisa ya? Iya. Kemudian di posyandu. Hanya kadang di posyandu kadang orang tua masih kurang optimal untuk memanfaatkan posyandu. Gitu ya, padahal di posyandu kan banyak informasi yang bisa didapatkan. Betul, ya Bu ya. Pemberian imunisasi, karena imunisasi juga salah satu kebutuhan anak. Stimulus anak untuk tetap sehat gitu. Baik, jadi ternyata luar biasa peran perawat ini sangatlah besar dan banyak yang bisa digali ya. Iya, karena betul. memang selama ini kebanyakan orang tua mungkin taunya ketika sakit aja, padahal sebenarnya banyak yang bisa digali, dicari tahu informasinya dari perawat itu, seperti tadi informasi-informasi untuk makanan yang sehat ataupun stimulus-stimulus, hal-hal yang bisa dihindari, kecelakaan-kecelakaan pada anak, gitu yang penting sekali untuk proses optimalisasi tumbuh kembang anak. Ini menarik sekali Bu Nyimas, namun kita harus jeda sejenak ya Bu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show. Kali ini kita membahas mengenai peran orang tua dan perawat dalam optimalisasi tumbuh kembang anak di era digital. Masih bersama dengan Ibu Dr. Nyimas. Bu, kita lanjutkan lagi nih Bu. Baik, Mbak Vini. Ya, nah ini kan Ibu juga dari UMJ. Ya. Tuh, khususnya dari sebagai Kaprodi Magister Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan ya Bu ya. Nah jadi bagaimana nih Bu peran serta UMJ khususnya di Magister Keperawatan untuk bisa menghasilkan SDM yang mumpuni, terutama perawat anak ya Bu ya, untuk bisa mendukung agar tumbuh kembang anak ini bisa berkembang secara optimal Bu. Seperti apa tuh Bu? Oke, baik, terima kasih Mbak Vini. Saya cerita Magister Keperawatan dulu ya. Kebetulan kalau di UMJ itu untuk Magister Keperawatan kita memiliki 5 keilmuan, 5 kekhususan. Keperawatan medikal bedah, kemudian manajemen dan kepemimpinan, kemudian keperawatan anak, keperawatan maternitas, dan keperawatan komunitas. Nah, ini dicapai atau diselesaikan untuk Magister Keperawatan ini adalah selama 4 tahun pada kurikulum yang sebelumnya. Kurikulum 2017 itu selama 2 tahun 4 semester. Itu dengan beban SKS 45 SKS. Nah, saat ini di periode 2022-2023 itu Magister Keperawatan diselesaikan dalam kurun waktu 1,5 tahun atau 3 semester. 3 semester. Ya. Jadi lebih cepat ya Bu ya? Iya, lebih cepat. Dengan beban SKS sama 45 SKS. Gitu. Oh, jadi beban SKS-nya sama 45 tapi bisa lebih cepat. Iya, karena ada mata kuliah kalau di kurikulum yang lama kita ada mata kuliah aplikasi, jadi mahasiswa itu turun ke rumah sakit ya. Namun di kurikulum yang baru ini tidak ada, karena nanti untuk ke rumah sakit itu adalah saat mereka masuk ke spesialis. Gitu. Baik-baik ya. Karena kalau di magister ini adalah jenjang di akademik. Di keilmuannya. Iya, di akademik. Fokus di akademik. Kemudian kenapa kok 45 SKS padahal sudah berkurang? Jadi lebih padat ini. Iya, karena ada mata kuliah lain yang memang ditambahkan atau mata kuliah baru yang memang menjadi kesepakatan kami di asosiasi ya. Kebetulan kami itu tergabung di AIPNI ya, Asosiasi Institusi Pendidikan. Salah satunya di dalamnya adalah Magister Keperawatan gitu. Nah, kemudian
Kebetulan kalau di keperawatan anak ya, artinya di semester 2 itu mahasiswa akan belajar mata kuliah keilmuan. Karena di semester 1 itu ada mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa dari kehususan apapun, baik KMB, magister sampai anak dan maternitas itu sama. Apa tuh Bu? Seperti misalkan riset kualitatif, riset kuantitatif, etik legal, biostatistik, evidence based practice, kemudian juga sistem informasi ya. Itu diselesaikan di semester 1 dengan beban SKS 17 SKS untuk 8 mata kuliah. Baik. Ya. Masing-masing mata kuliah 2 SKS, ada 1 mata kuliah 3 SKS yaitu filsafat dan sains keperawatan. Itu adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti di semester 1 karena itu menjadi dasar. Saat masuk di semester 2 itu ada sekitar 12 SKS yang harus mereka selesaikan. 12 SKS itu 12 SKS itu kalau tidak salah adalah mata kuliah yang terkait dengan keilmuan. 12 SKS berapa? 18 SKS. 18 SKS. Ya, 18 SKS itu ada 12 mata kuliah keilmuan. Baik di KMB ada 4 mata kuliah untuk khusus KMB, di anak ada 4 mata kuliah khusus anak. Kemudian di komunitas ada 5 mata kuliah khusus komunitas, demikian juga di maternitas, demikian juga di manajemen. Berarti ini untuk penjurusannya dimulai dari semester 2 ya Bu? Semester 2. Kalau semester 1 masih gabung semuanya sama ambil jurusan untuk keperawatan anak ataupun medical brain masih sama. Ketika 2 udah terpisah. Ya, tapi masih ada kita 2 mata kuliah yang memang kita mata kuliah wajib yaitu proposal tesis itu sama mata kuliah unggulan yang kami ambil yaitu analisis data sekunder. Karena salah satu visinya adalah bahwa kita melakukan penelitian, mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi kita ambil terutama pada masalah-masalah yang kaitannya dengan masalah katastrofik, itu penyakit-penyakit yang memberikan dampak besar terhadap biaya. Jadi disebut masalah katastrofik, bukan penyakit katastrofik tapi menimbulkan masalah katastrofik seperti itu. Kemudian kaitannya bagaimana terhadap tumbuh kembang anak mungkin masuknya adalah di kehususan keperawatan anak. Ya, di kehususan keperawatan anak itu kita ada 4 mata kuliah, ada 4 mata kuliah di mana di dalamnya adalah tentang konsep anak secara umum. Apa sih itu anak, pertumbuhan dan perkembangan, karena itu kita selalu berikan karena itu adalah modal dasar perawat anak. Kalau kita nggak tahu itu, bagaimana saat kita mau memberikan pelayanan keperawatan? Iya. Itu termasuk fisik dan emosionalnya ya Bu? Iya. Dipelajari semuanya. Iya, betul. Karena saat kita memberikan pelayanan kepada anak saat dirawat di rumah sakit, masing-masing misalkan satu usianya 2 tahun, satu usianya 5 tahun. Komunikasi kita pun akan berbeda gitu. Karena respon mereka pun terhadap hospitalisasi itu pun akan berbeda. Karena tadi setiap tumbuh kembang itu ada karakteristiknya masing-masing gitu. Ada yang kalau kita jumpai, kita datangi dia teriak histeris ya, itu toddler biasanya sama prasekolah. Ada yang kita datangi atau dia dirawat kok cuman diem. Bukan berarti dia kemudian dia bagus, tidak seperti itu. Dia biasanya lebih saya ingin cepat pulang. Kenapa? Itu tadi karena dia harus berpisah dengan teman bermainnya, teman sekolahnya, harus akan ketinggalan pelajaran di sekolah karena pada usia sekolah itu peran guru, peran teman, peran sekolah itu punya peran yang sangat besar pada usia sekolah. Jadi masing-masing itu ada permasalahan atau karakteristik masing-masing. Nah ini perawat harus tahu gitu. Jadi dia nggak bisa itu misalkan menyamakan satu anak dengan anak lain karena biarpun usianya sama, belum tentu karakteristiknya sama ya. Kenapa? Karena dia berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Beda sosial ekonomi, budaya, pola asuh berbeda. Nah, itu juga kan akan mempengaruhi gitu. Nah, di keperawatan anak disitulah kita belajar tentang itu. Gitu sehingga ada salah satu metode yang kita lakukan adalah kita melakukan metode untuk datang ke PAUD. Kita melakukan screening pertumbuhan perkembangan anak, apakah anak-anak tersebut
pertumbuhannya sesuai dengan usianya, apakah perkembangannya dikatakan normal, abnormal ataupun meragukan. Nah, itu kita lakukan screening dan juga kita memberikan edukasi kepada para orang tua sehingga orang tua tahu apa sih yang harus dia lakukan agar anaknya tumbuh dan berkembang sesuai usianya seperti apa yang mereka harapkan, seperti itu. Baik, luar biasa. Ternyata komplit sekali yang dipelajari, benar-benar mendalam ya Bu. Betul. Untuk tahu kebutuhan anak gitu. Nah, nanti untuk tugas akhirnya biasanya seperti apa tuh Bu? Tugas akhirnya ada tesis. Jadi di semester 2 itu ada 2 SKS proposal tesis. Jadi di semester 2 mahasiswa harus menyusun proposal. Cepat ya berarti ya prosesnya. Tentunya disesuaikan dengan keilmuannya masing-masing. Ya, keilmuannya masing-masing itu artinya kalau dia kekhususannya anak, maka area yang akan diteliti adalah terkait dengan anak. Pembimbingnya pun adalah dosen-dosen atau SDM yang memang berada di keilmuan anak. Demikian juga KMB, orang-orang yang di medical bedah. Demikian di komunitas, orang-orang di komunitas, karena mereka adalah orang-orang yang memang pakar di bidang ilmunya. Di semester 3 itu ada 6 SKS mata kuliah tesis. Itu adalah tugas akhir yang harus mereka selesaikan, dan tentunya untuk dapat mereka menyelesaikan atau masuk pada sidang tesis atau sidang hasil terlebih dahulu, itu mereka harus sudah lulus TPA TOEFL minimal 450. Untuk TPA TOEFL-nya kebetulan kalau di kami itu untuk TPA-nya itu bekerja sama dengan Bappenas. Kalau TOEFL-nya dengan NIC ya, kita bekerja sama. Kemudian dan setelah mereka selesai tesis pun masih ada persyaratan yang harus mereka selesaikan untuk dapat mereka ambil ijazah, yaitu artikelnya harus dipublikasikan di jurnal nasional terindeks Sinta 3 minimal. Sinta 3. Itu harus gitu. Baik. Keren sekali Bu nih. Ternyata seru menggeluti ilmu bidang keperawatan ya Bu ya. Karena kan kita harus mempertahankan arti gini, karena sekarang ini magister itu alhamdulillah kita sudah terakreditasi unggul. Oh, terakreditasi unggul di tahun 2021 kemarin. Ini dari tahun berapa Bu? 2020. Magister itu dari tahun 2011. 2011 Udah lama Bu ya, sudah lama. lama. Ya, kalau yang medical bedah itu sekarang sudah masuk pada angkatan 11 ya kalau nggak salah, angkatan 11. Karena kan tidak serentak kita buka langsung 5 peminatan, enggak. Medical bedah dulu kita buka, karena kan kita harus lihat SDM. Gitu, ada nggak sih SDM-nya sesuai nggak sih gitu kan, karena kan kita juga nggak ingin masyarakat tidak percaya gitu dengan kita sudah terakreditasi unggul, maka kita pun harus memberikan pelayanan yang berkualitas. Tentunya harapannya ya nanti saat lulus mereka ini loh lulusan UMJ gitu loh, artinya tadi berkualitas dan bergengsi, tidak kaleng-kalengan gitu, seperti password ya. Seperti itu. Baik, ini luar biasa sekali Bu Dokter Nyimas, ini menarik sekali. Namun kita jeda sejenak ya Bu ya. Pemirsa, kami masih akan melanjutkannya, tapi sabar dulu karena kami akan lanjut kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show, di mana kali ini kami membahas mengenai peran orang tua dan perawat dalam optimalisasi tumbuh kembang anak di era digital bersama dengan Dr. Nyimas. Nah, Ibu Dokter, kita lanjutkan lagi nih Bu. Oke, baik Mbak Feni. Ya, nih di UMJ tadi ada program yang luar biasa sekali, Magister Keperawatan, di mana salah satunya adalah untuk perawat anak ini Bu ya. Ada berbagai macam juga, tadi penjurusannya ada medical bedah dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dari mungkin karena tadi kita ini membahas tentang anak, ini kalau dari Magister Keperawatan Anak ini kerjasamanya dengan apa aja Bu? Kerjasamanya kalau perawatan anak ya, kerjasamanya ya dengan rumah sakit yang memang ada di DKI ya Mbak, karena kan kebetulan kita di keperawatan anak itu ada yang dengan kurikulum yang lama itu kan ada mahasiswa harus ke rumah sakit untuk praktek selama 30 hari atau selama satu bulan. Ya 1 bulan, di mana enggak full 1 bulan itu setiap hari, tidak, karena kalau kami di Magister Keperawatan itu perkuliahannya dalam 1 minggu hanya 3 hari. Di hari Rabu, Kamis, Jumat, dan itu pun tidak dari pagi
tetapi dari sore hari itu saat ini dari jam 14.30 maksimal sampai dengan jam 21.00 itu proses pembelajaran yang dilalui. Kemudian SDM-nya tentunya SDM-nya adalah orang-orang yang pakar di bidangnya ya Ibu ya, Mbak, orang-orang yang pakar di bidangnya, artinya bahwa orang medikal bedah yang mengajar adalah tim medikal bedah. Kemudian anak yang mengajar adalah orang tim anak. Jadi kita berusaha bagaimana memberikan pelayanan yang berkualitas kepada mahasiswa. Kemudian pada mata kuliah wajib tentunya juga ada beberapa narasumber yang kita datangkan yang kaitannya dengan topik-topik pada tiap mata kuliah yang ada. Yang tentunya adalah topik-topik yang memang dia advance di bidangnya. Misalkan kaitannya dengan kebijakan tentu kita mendatangkan teman yang dari Kemenkes atau Kementerian Kesehatan gitu ya. Kemudian yang kaitannya mungkin dengan topik tertentu yang kaitannya dengan skill atau apa, itu kita bekerja sama dengan teman-teman di pelayanan gitu. Kayak seperti misalkan saya di keperawatan anak, di keperawatan anak itu kita punya himpunan yang dinamakan Ikatan Perawat Anak Nasional, Ikatan Perawat Anak Indonesia. Itu ada pusat, ada PP ya, artinya pusat untuk IPANI-nya, ada DKI-nya sendiri, dan di situ adalah teman-teman berasal dari berbagai rumah sakit. Nah, kemudian selain itu juga untuk pencapaian kompetensi yang harus didapatkan oleh mahasiswa khususnya di keperawatan anak itu kita bekerja sama, salah satunya adalah dengan Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita. Gitu. Karena kenapa di sana? Karena untuk kasus-kasus di RSAB itu sangat banyak. Karena untuk di keperawatan anak kita tidak hanya belajar anak sehat. Anak sehat itu berarti kita biasanya sampai home visit ke rumah untuk screening tumbuh kembang. Itu kemudian anak sakit ya, anak dengan kasus infeksi seperti misalkan anak dengan pneumonia, anak dengan meningitis, anak dengan non infeksi, anak dengan keganasan ya, leukemia, PJB dan sebagainya. Kemudian pada perawatan bayi resiko tinggi, perinatologi, termasuk di dalamnya adalah ada NICU juga, kita dengan PICU juga kita bekerja sama dengan suku dinas kesehatan yang berada di DKI Jakarta, karena kita juga kan mahasiswa itu untuk pencapaian kompetensinya khususnya keperawatan anak salah satunya adalah di Puskesmas, yaitu di Poli MTBS, Manajemen Terpadu Balita Sakit. Jadi seperti itu. Demikian pula dengan keilmuan yang lain, itu masing-masing ada. Untuk KMB kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Pusat Otak atau PON, dengan Rumah Sakit Persahabatan, kemudian juga dengan Rumah Sakit Tarakan, Sulianti Saroso. Jadi sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Jadi untuk pencapaian kompetensi itu bisa dicapai di mana? Karena untuk penentuan rumah sakit pun kita tidak asal ya, karena rumah sakit ini untuk pencapaian kompetensi ini bisa dicapai di rumah sakit mana gitu. Untuk pencapaian kaitannya dengan neurologi misalkan berarti di Rumah Sakit Pusat Otak. Kaitannya dengan kasus-kasus respirasi berarti kan di Persahabatan, seperti itu. Jadi penentuan wilayah pun kita berdasarkan pemetaan atau kompetensi-kompetensi apa yang harus dicapai oleh mahasiswa. Selain itu juga sebetulnya di Magister Keperawatan itu kita ada program untuk bukan studi banding, tapi kita belajar bersama dengan teman-teman di luar negeri, karena kita juga punya kerjasama, salah satunya adalah dengan NCKU ya, dengan TMU gitu ya. Jadi kita sebetulnya punya program bahwa ada di saat semester tertentu mahasiswa itu belajar ke sana. Jadi kita belajar bersama dengan mereka untuk asik misalkan tuh, ya. Jadi misalkan untuk keperawatan anak itu kemana nih bagus ya gitu. Referensinya nih ke negara mana misalnya ke negeri gitu ya Bu ya. Betul, karena kan masing-masing kita harus melihat dia bagusnya di mananya sih gitu loh. Kayak komunitas itu harusnya kemana gitu, seperti itu. Namun program ini sempat terkendala karena pandemi COVID, sehingga bagaimana kita meminimalkan, artinya bahwa program ini tetap berjalan walaupun dengan adanya kondisi COVID saat ini, yaitu kita lakukan
via online. Jadi yang sudah berjalan seperti itu. Jadi dengan yang sudah berjalan dengan NCKU itu kita secara online belajar bersama dengan mereka dan juga dengan TMU ya. Jadi dengan institusi-institusi di luar negeri baik secara online atau melalui kegiatan-kegiatan webinar pada topik-topik tertentu yang diangkat, yang dimana topik-topik ini mengakomodir semua keilmuan. Bagaimana misalkan palliative care, kalau pada keilmuan medikal bedah seperti apa, kemudian pada keilmuan keperawatan anak seperti apa, di manajemen seperti apa, jadi mengakomodir semua keilmuan. Semuanya gitu. Ya. Baik, luar biasa. Tapi ini menarik sekali Bu, ini juga kan sekarang sudah mulai endemi ya Bu ya? Iya. Apakah nanti akan dibuka kembali untuk tadi studi banding? Iya, insya Allah kita sudah mulai menyusun program tersebut ya. Jadi disesuaikan dengan pada mata kuliah apa nih yang kita tentunya harus berkoordinasi dengan pihak di sana. Ya. Iya, betul. Baik, seru sekali ini. Kalau dari UMJ ini kan tadi Ibu mengatakan juga sudah akreditasi unggul ya Bu ya. Betul. Kalau mungkin ada keistimewaan lainnya dibandingkan pilihan di tempat lain gitu, sehingga nih program magister keperawatan di UMJ ini spesial nih gitu. Apa tuh Bu? Ya, kalau spesialnya saya kira kita memiliki ciri khas ya, bahwa kita nggak cuman belajar dari aspek dunianya saja gitu ya. Jadi kita belajar banyak hal, terutama terkait dengan Islamnya. Karena kalau saya pribadi kadang suka diskusi dengan mahasiswa, apa sih yang membuat di sini saya bisa belajar agama juga Bu. Jadi ada hal yang tidak saya ketahui, saya bisa tahu di sini. Saya bisa belajar banyak hal itu. Selain itu ya keunggulannya adalah tentunya pada tadi kita mengangkat pada masalah-masalah katastrofik tadi, itu yang menjadi keunggulan, di mana keunggulan itu tentunya terintegrasi pada semua mata kuliah gitu ya. Misalkan hasil penelitian ataupun hasil pengabdian masyarakatnya itu lebih kepada hasil penelitian, terutama lebih pada mengarah bagaimana sih pada permasalahan kesehatan yang berdampak terhadap masalah katastrofik itu sendiri gitu. Seperti itu. Baik, luar biasa. Untuk prestasinya nih Bu dari program magister ini, karena dari 2011 juga dan sudah unggul, apakah akreditasi juga termasuk prestasi nih? Ya, akreditasi termasuk prestasi, dan untuk menjadi unggul itu persiapannya luar biasa. Karena saya mengalami juga besar ya Bu ya? Iya, betul. Dengan 9 kriteria, kita berawal dari akreditasi C, kemudian kita mengajukan banding untuk dilakukan reakreditasi, sampai kemudian kita dapat akreditasi B. Kemudian akhirnya di tahun 2021 bagaimana kita berupaya agar magister ini dengan kriteria 9 ini dapat memperoleh hasil unggul. Dan alhamdulillah ini pencapaian luar biasa yang tentunya dampaknya juga bukan hanya kepada kita, keluarga atau lingkungan di fakultas, tetapi pada lulusan, pada mahasiswa gitu ya. Artinya bahwa kita tidak lagi orang tidak lagi melihat bahwa lulusan FIK akreditasinya apa, pasti itu akan dilihat gitu. Karena terutama pada institusi-institusi negeri itu untuk menyekolahkan atau melanjutkan studi karyawannya itu dilihat status akreditasinya gitu. Kalau biasanya rekomendasinya dulu adalah harus ke UI gitu. Sekarang tidak lagi seperti itu. Jadi rekomendasinya salah satunya adalah UMJ, salah satu rekomendasi ya, yang rekomendasi yang diberikan oleh para pimpinan-pimpinan di rumah sakit untuk dapat menyekolahkan karyawannya di FIK UMJ seperti itu ya. Di samping itu juga capaian yang dicapai bahwa dengan dampak atau dengan pengalaman pembelajaran yang dilalui oleh mahasiswa, capaian akreditasi unggul yang didapat itu juga banyak lulusan kami juga yang belum bekerja, karena kalau magister kan rata-rata sudah bekerja. Iya, itu banyak dicari gitu loh, banyak diminta gitu, karena saya juga banyak direkomendasikan ya Bu ya. Seperti itu. Baik, sebuah kebanggaan Bu ya jadinya ya. Baik, alhamdulillah. Nah, Ibu, ini bisa diberikan juga kesimpulan Bu, jadi terkait pembahasan kita kali ini juga tentang peran orang tua dan perawat untuk mengoptimalisasikan tumbuh kembang anak, khususnya di era digital nih Bu. Seperti apa?
intinya bahwa kita tahu bahwa anak adalah individu yang unik yang berada dalam proses tumbuh dan kembang. Pertumbuhan dan perkembangan itu adalah dua hal yang saling berhubungan, dan oleh sebab itu untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tentunya diperlukan peran orang tua. Ya, orang tua punya peran penting, punya peran besar bagaimana agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, stimulasinya terutama pada 3 aspek, asah, asih, dan asuh. Nah, kaitannya dengan di era digital ini, orang tua tetap harus selalu mendampingi anak walaupun anak itu sudah dewasa. Karena mendampingi anak itu tidak saja dari anak itu bayi sampai kemudian anak itu balita, tetapi sampai anak itu dewasa yang memang masih menjadi tanggung jawab kita, masih di bawah asuhan kita, maka orang tua punya peran yang besar. Sesibuk-sibuk apapun orang tua, tolong tetap dimonitor orang tua, dimonitor anaknya, jangan biarkan kemudian atau dilepaskan begitu saja anak bermain gadget, anak asik dengan dunianya sendiri, ya, sehingga jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena itu dampaknya juga kepada kita para orang tua. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nimas. Ini terakhir Ibu ada yang ingin disampaikan juga terkait dari program studi Magister Keperawatan ini, Bu. Mungkin ada teman-temannya juga dari pemirsa nih yang menonton yang tertarik, tapi mungkin masih ragu-ragu atau mungkin untuk buah hatinya, anaknya, saudaranya gitu. Silakan Ibu. Ya, bagi teman-teman semua, ibu-ibu atau adik-adik yang mau melanjutkan, yang ingin melanjutkan studi, terutama adik-adik yang di lulusan studi, lulusan NAS ya, karena kan levelnya dari NAS ya, jangan ragu-ragu lagi untuk memilih Magister Keperawatan FIK UMJ, karena pertama kita sudah terakreditasi unggul dan kita SDM kita juga luar biasa ya, ada apa namanya, kita juga sudah memiliki lulusan doktor baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari sisi sarana prasarana dan kualitas SDM-nya juga sudah tidak diragukan lagi. Marilah sama-sama kita bergabung di Magister Keperawatan FIK UMJ. Kami tunggu kehadiran adik-adik semua. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Nimas atas informasinya dan juga penjelasannya. Sama-sama, sukses selalu ya Bu ya, sehat terus Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah tadi penjelasan dan juga informasi dari Kaprodi Magister Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan UMJ, Ibu Dr. Nimas Heni Purwati MCAP dan SP Cap-An. Dan juga terima kasih pemirsa sudah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Saya Vini Auliani beserta narasumber Ibu Dr. Nimas dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.